Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Amy Syahaan dengan NIM 2023-31043 dari kelas keamanan Cyber F. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai analisis perkembangan artificial intelligence dalam keamanan cyber berdasarkan World Economic Forum Global Cybersecurity Outlook 2026, studi perbandingan Indonesia dan Singapura. Mengapa topik ini penting? Jadi, alasan saya memilih topik ini karena saat hampir semua aktivitas sudah bergantung pada teknologi digital. Seiring meningkatnya digitalisasi, ancaman cyber juga berkembang semakin kompleks. Selain membantu meningkatkan keamanan, artificial intelligence juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber untuk membuat serangan yang lebih canggih. Oleh karena itu, organisasi maupun pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan AI agar tetap mampu menjaga keamanan sistem mereka. Selanjutnya, eh, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menganalisis perkembangan AI dalam keamanan cyber berdasarkan laporan WEF Global Cyber Security Outlook 2026. Yang kedua, memahami bagaimana AI berperan dalam mendukung maupun mengancam keamanan cyber. Ketiga, membandingkan kesiapan Indonesia dan Singapura. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan Indonesia agar lebih siap menghadapi ancaman cyber di masa depan. Selanjutnya, timeline perkembangan AI dalam cybersecurity. Jika dilihat dari perkembangan, AI pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956. Kemudian memasuki tahun 2010, teknologi machine learning berkembang pesat sehingga AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar. Di tahun 2022, muncul generative AI yang semakin mempermudah pembuatan konten otomatis. Pada tahun 2024, AI mulai banyak diterapkan dalam keamanan cyber. Dan di 2026, menurut WEF, AI ini dipandang sebagai salah satu faktor yang paling mempengaruhi kondisi keamanan cyber global. Di slide ini menunjukkan beberapa ancaman cyber yang saat ini menjadi perhatian utama. Eh, Ancaman tersebut meliputi resiko yang berasal dari AI, serangan phishing yang semakin sulit dideteksi, serta serangan terhadap supply chain atau rantai pasok. Ketiga ancaman ini terus meningkat karena pelaku kejahatan juga mulai memanfaatkan AI dalam menjalankan serangannya. Selanjutnya, walaupun AI ini sering dikaitkan dengan ancaman, sebenarnya AI juga memberikan banyak manfaat dalam keamanan cyber. Walau yang pertama, AI dapat membantu mendeteksi ancaman lebih cepat, mengenali malware baru, mengumpulkan threat intelligence, hingga mengotomatisasi proses penanganan insiden melalui SOAR. Artinya, AI dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam menjaga keamanan sistem. Selanjutnya, eh, AI sebagai pedang bermata dua. Jadi, AI ini juga punya sisi negatif, sehingga sering disebut sebagai pedang bermata dua. Di sisi pertahanan, AI dimanfaatkan untuk threat detection, incident response, dan automation. Sedangkan di sisi penyerang, AI ini digunakan untuk membuat phishing, eh, malware yang lebih pintar, bahkan deepfake yang sulit dibedakan dengan konten asli. Karena itu, penggunaan AI harus diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang baik. Selanjutnya, statistik dampak AI. Pada slide ini ditampilkan dampak AI dalam keamanan cyber berdasarkan WEF Global Cybersecurity Outlook 2026. Grafik di sebelah kanan ini eh, menunjukkan bahwa manfaat yang paling banyak dirasakan adalah meningkatnya kesadaran keamanan cyber dan memperkuat security posture. Selain itu, AI juga dinilai membantu meningkatkan investasi di bidang cybersecurity serta kepercayaan pelanggan. Meskipun dengan persentase yang lebih rendah, jadi dapat disimpulkan bahwa AI ini tidak hanya membantu dari sisi teknologi, tetapi juga meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman cyber. Selanjutnya, dashboard ancaman cyber. Eh, di sini adalah ringkasan utama dari WEF Global Cybersecurity Outlook 2026. Jadi pada bagian atas ini terlihat AI vulnerability, cybersecurity fraud and phishing, serta supply chain disruption.
Ini tuh menjadi ancaman yang paling banyak mendapat perhatian. Kemudian grafik di bawah membandingkan Indonesia dengan Singapura dari aspek regulasi, adopsi AI, kesiapan SDM, kolaborasi, dan kesiapan secara keseluruhan. Dari perbandingan tersebut terlihat bahwa Singapura masih lebih unggul dibanding Indonesia pada hampir semua aspek. Nah, dashboard ini itu menunjukkan bahwa perkembangan AI mampu membawa peluang sekaligus tantangan sehingga Indonesia perlu terus meningkatkan kesiapan keamanan cybernya. Selanjutnya, eh, Indonesia versus Singapura. Dari hasil perbandingan menunjukkan bahwa Singapura masih lebih unggul dibanding Indonesia. Singapura telah memiliki regulasi yang lebih matang, penerapan AI yang lebih luas, SDM keamanan cyber yang lebih siap, dan kolaborasi yang kuat antar pemerintah, industri, dan akademis. Sedangkan di Indonesia baru mulai berkembang, tetapi masih perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperluas kerjasama antar berbagai pihak. Selanjutnya, dari hasil analisis, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan ini, di antaranya itu koordinasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan sumber daya, serta perlunya keseimbangan antar pengambil keputusan yang terpusat dan fleksibilitas di tingkat daerah. Nah, ke depannya Indonesia ini perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya sekaligus menjaga konsistensi dalam penerapan kebijakan dalam keamanan cyber. Selanjutnya, dari hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, memperkuat regulasi yang mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan sertifikasi di bidang keamanan cyber. Dan yang ketiga, memperluas kolaborasi antara pemerintah, akademis, dan industri. Dan yang keempat, meningkatkan cyber resilience agar organisasi lebih siap menghadapi serangan. Dan yang terakhir, memanfaatkan AI secara optimal, namun tetap disertai pengawasan yang baik. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AI telah mengubah landscape keamanan cyber secara signifikan. AI memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan pertahanan, tetapi di sisi lain juga dimanfaatkan untuk melakukan serangan yang lebih canggih. Dari hasil perbandingan, Singapura masih lebih siap dibanding Indonesia, dan oleh karena itu, Indonesia ini perlu terus memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas SDM, dan memperluas kolaborasi agar mampu menghadapi tantangan keamanan cyber di masa depan. Selanjutnya, kita masuk ke video. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Cindy Misyahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.